Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang penerapan kesebangunan pada soal cerita. Ya, untuk menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep kesebangunan, ada beberapa langkah yang perlu kita tempuh. Oke? Yang pertama, buat sketsa jika diperlukan. Artinya kita harus gambar dulu nih, ya. Harus gambar dulu dari soal cerita yang diberikan. Biasanya itu gambarnya kalau tidak segitiga, segi 4 ya. Kalau nggak segitiga, segi 4. Nah, kalau segitiga itu biasanya dari soal cerita tentang bayangan dan bangunan sebenarnya, benda sebenarnya, atau bisa juga lebar sungai, ya itu yang segitiga. Kalau yang segi 4 biasanya itu soal cerita tentang foto dan bingkainya atau dengan karton, bisa juga dengan luas daerah, suatu daerah gitu ya. Nah, jadi gambarnya bisa segitiga, bisa segi 4. Oke. Terus angka keduanya, setelah dibuat sketsa gambarnya, perhatikan dua bangun datar yang sebangun ya. Perhatikan dua bangun datar yang sebangun, lalu buat perbandingan dari pasangan sisi yang bersesuaian. Jadi kita cari pasangan sisi yang bersesuaian dulu, lalu nanti kita buat perbandingannya. Oke. Yang langkah ketiga, terakhir yaitu kita hitung sisi yang ditanyakan. Jadi kita gunakan konsep perbandingan atau dengan cara kali silang untuk menentukan sisi yang ditanyakan. Itu ya mungkin langkah-langkahnya yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep kesebangunan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat contohnya aja yuk. Untuk soal contoh pertama, kita lihat nih soalnya. Sebuah tiang tingginya 2 meter memiliki bayangan 250 cm. Pada saat yang sama, bayangan sebuah gedung 40 meter yang ditanyakan berapa tinggi gedung tersebut. Oke, ini ada dua benda ya berarti ya. Ada tiang, ada gedung. Dan yang objek lainnya itu bayangan. Berarti ini bisa kita gambar sketsanya, yaitu sketsa yang segitiga ya. Coba kita gambar ya. Ada tiang dan ada gedung. Berarti kalau tiang sama gedung, tinggian gedung ya. Berarti misal ini gedung, pinggirnya aja ya, gedung. Terus ada tiang. Misal di sini tiangnya. Ya. Ini gedung. Ini tiang. Nah terus apa katanya tadi? Tiang tingginya 2 meter. Terus ada bayangannya ya tiang ya. Jadi kalau bayangannya kira-kira di sini lah ya. Nah ini bayangannya. Bayangannya berapa? 250 cm. Terus ada bayangan gedung juga. Nanti kita satuin aja ya. Ini bayangan gedungnya kurang lebih tadi berapa? 40 meter. Oke.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kayak gini kita satuin aja langsung. Kita bikin gambarnya seperti segitiga. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Ini ada gedung, ada tiang, tiangnya 2 meter, punya bayangan 250 cm, sedangkan gedungnya 40 meter bayangannya ya. Nah, ditanya ini nih, tinggi gedung. Bisa ya bikin sketsanya ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini kalau yang sketsa segitiga. Jadi ada 2 segitiga nih, satu kecil, ada satu yang besar nih, ada 2 segitiga yang sebangun. Oke, bisa dipaham ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita harus bikin pasangan sisi yang bersesuaian ya, harus bikin pasangan sisi yang bersesuaian. Di sini ada tinggi tiang, ada bayangannya, ini ada bayangan, ada tinggi gedung. Misal kita misalnya X aja gedungnya ya. Jadi perbandingan dengannya gimana nih? 2 meter berarti perbandingan sama ini ya. Jadi kita jawab T 2 meter kita banding dengan X ya. Ini dengan ini ya. Karena sama-sama benda sebenarnya nih, tinggi dengan gedung. Oke. 2 meter kita bandingkan dengan X, tinggi gedungnya sama dengan, nah karena kita berarti ngomongin bayangan, karena kita mulai dari yang kecil berarti bayangan dari kecil dulu ya. Berarti bayangannya 250 cm dibagi 40 meter ya, ini ya, kita banding 40 meter. Nah ini perbandingannya berarti benda sebenarnya dibanding dengan benda sebenarnya, bayangan kecil dibanding dengan bayangan besar ya. Benda kecil, benda besar, bayangan kecil, bayangan besar. Oke, nah ini perbandingan. Oke, kita mulai hitung nih, tapi ini masih beda satuan ya. Kita samain dulu nih satuannya. Misal kita rubah ke senti aja ya. Itu jadi 200 per X sama dengan 250 per berapa nih? 4000 ya. Ya. Kita coret satu aja. Coret. Jadi berapa nih? Jadi bisa sederhana lagi ya. Menjadi 200 per X sama dengan berapa nih? 25 bagi per 100 berarti 1 per berapa? 16 ya. 16 ya. 5 40 80 ya. Ya benar 16 ya. 16 kali ini jadi berapa X nya? Kali silang ya. Berarti jadi 3200 atau sama aja dengan 32 meter. Ah ini dia. Oke. Itu ya yang nomor 1 terkait dengan, berarti ini sketsa gambar segitiga yang sebangun. Bisa ya? Oke, kita lanjut yang nomor 2. Contoh nomor 2. Nah, di sini kita lihat soalnya. Oke, kita lihat soalnya sebuah foto ditempel pada kertas karton berukuran 30 kali 40 cm. Oh, berarti ukurannya ini lebar lah, anggap aja lebar. Ini panjangnya 40 gitu ya. Terus di sebelah kiri ada dan kanan foto terdapat sisa karton selebar 3 cm. Berapa luas karton yang tidak tertutup oleh foto? Oh, berarti ada karton, ada foto nih ya. Ada karton, ada foto. Nah, fotonya ditempel di karton. Nah, coba kita gambar ya. Jadi kalau digambar kurang lebih seperti ini ya. Ada foto karton, berarti segi 4 ya ini ya, persegi panjang kalau nggak salah. Persegi panjang, coba kita gambar 2 persegi panjang berarti ya.
Nah, ini kartonnya, misal ini fotonya ya. Nah, ini karton, ini foto. Oke, ukurannya berapa tadi? Kartonnya 30-40, berarti ini 30, ini 40 ya. Terus di sebelah kiri dan kanan foto terdapat sisa karton 3 cm. Oh, berarti di sini nih. Di sini ada 3 cm ya. Ini sisanya 3 cm. Berarti kalau di kiri kanan 3 cm bisa ketahuan ya lebar foto yang ini, ya enggak? Segini 30 diambil berapa nih kalau dijumlahin? 6 ya, berarti totalnya ya. Di 30 dikurang 6 cm. Nah, jadi berapa sisanya nih? Iya, menjadi 24 cm. Berarti lebar fotonya 24, ya kan? Nah, berarti kita cari dulu nih panjang fotonya ya. Oke nggak? Karena lebar udah tahu, tinggal kita cari panjang fotonya. Atau kita cari X-nya aja lah. Oke. Gitu ya, gambarnya ada 2 persegi panjang, yang ini karton, yang ini foto. Ini ukuran kartonnya, di sini ada sisaan lebihnya. 3 cm 3 cm, berarti dari sini kita dapat diketahui ya. Sisa lebar segini. Oke, kita langsung buat perbandingannya. Berarti X kita banding dengan siapa nih? Ini panjang foto, berarti panjang karton ya. Berarti X dengan 40 sama dengan 24 banding dengan 30 ya. Dari kecil ke besar, kecil ke besar, konsisten, jangan lupa. Kita sederhanakan dulu. Berarti berapa nih? X per 40 sama dengan bagi berapa? Bagi 4. Dia bagi 4 ya. Bagi 6 aja. 4 per 5. Ya kan ya? Ya. Kita coret lagi bisa juga nih. 40 sama 5 jadi berapa nih? X per 8 ya. Sama dengan 4 per 1. Oh, berarti X-nya adalah X-nya adalah kali silang 32 berarti ya. Oh, berarti panjang fotonya yaitu 32 cm. Nah, yang ditanya adalah berapa luas karton yang tidak tertutup oleh foto. Berarti kita harus cari luas foto dan luas kartonnya ya. Berarti sini kita list luas yang tidak tertutup. Berarti luas karton kurang luas foto. Luas kartonnya berarti berapa? 30 kali 40. Luas fotonya berarti 24 kali 32. Oke. Ini berapa nih? 30 kali 40 1200 dikurang 32 kali 24 berapa? 32 kali 24 32 kali 24 8 12 4 6. Berarti berapa? 8 6 7 6 8 ya. Berarti 7 6 8. Nah, dikurangi hasilnya berapa? 1200 dikurang 768. Berarti 2 3 11 kurang 7 4. Nah, berarti 432 cm kuadrat. Nah, ini berarti ya lebar luas yang tidak tertutup oleh karton. Oke. Ini ya sedikit penjelasannya. Jadi setelah diketahui panjang fotonya,
Kita tinggal cari luas yang tidak tertutup dengan cara luas karton yang besar dikurangi luas fotonya. Seperti biasa ya, panjang kali lebar ini. Oke. Ya, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini terkait dengan penerapan kesebangunan pada soal cerita. Jadi tadi langkahnya ya, buat sketsa dulu, habis itu buat perbandingannya, lalu dihitung sisi yang ditanyakan. Oke. Nah, sketsanya biasanya ada 2 jenis, ada yang segitiga, ada yang segi 4, tergantung soal ceritanya ya. Oke. Mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.